Hadirin rahimakumullah, masih dari sela-sela sebelum peperangan itu terjadi, saking para sahabat antusias, ada seorang ayah dan kemudian dengan anaknya namanya Haisama dan anaknya Sa'id. Kemudian keduanya berebut ingin sama-sama berkesempatan ikut berperang pada saat itu dengan melawan orang-orang kafir. Kebetulan Rasulullah memiliki aturan, kalau ada ayah dan anak, maka yang berangkat untuk berperang tidak harus dua-duanya, tetapi cukup salah satunya. Dan maka kemudian dilakukan undian, dan setelah undian itu kemudian anaknya lah yang berkesempatan. Seorang ayah dan anak bagaimana berebut ingin menuju Allah Subhanahu wa taala berperang. Kenapa? Karena mereka memiliki antusias dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada lagi kalau saya gambarkan satu saja sosok sahabat yang begitu takut terhadap api neraka. Namanya di sini saya angkat seorang seorang sahabat terkenal, sahabat yang hampir tidak pernah absen dalam peperangan dengan Rasulullah. Sahabat yang hartanya terkuras untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Beliau adalah Abdullah bin Rawaha. Tetapi apa yang terjadi? Abdullah bin Rawaha itu tidak meninggal di medan perang, beliau tidak syahid, tetapi beliau meninggal di tempat pembaringan. Dan ketika beliau akan menghembuskan nafas terakhir, beliau kelihatan oleh istrinya seperti ketakutan, meringis sekali. Kemudian istrinya kaget, "Wahai suamiku, bukankah kau merupakan satu di antara 10 yang dijamin masuk surga berdasarkan kabar dari Rasulullah? Bukankah seluruh hidupmu digunakan untuk mendukung perjuangan Rasulullah? Bukanlah harta kita juga digunakan untuk berjuang di jalan Allah?" Betul memang, tapi kenapa wahai suamiku, dalam keadaan kau mau menghadap Allah, akan meninggal dunia, kenapa kau meringis begitu takut? Maka kemudian Abdullah bin Rawaha menjelaskan kepada istrinya, dalam posisi seperti ini saya ingat terhadap firman Allah dalam surat Maryam ayat 61. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Yang kalau diartikan, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita, termasuk kita yang hadir di sini, kecuali kita akan mendatanginya, dan itu merupakan kepastian yang sudah ditetapkan. Bagaimana seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha mengingat peristiwa nanti pada saat hari kiamat, beliau atau semua kita akan berada di atas daripada kepungan api neraka. Inilah suasana yang begitu mendebarkan, begitu menakutkan seorang sahabat yang mulia, padahal beliau merupakan salah satu sahabat terbaik dan beliau sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika kita beramal, kita sholat, kita saum, kita zakat, kita haji, infak dan sedekah, maka dalam hati kita karena kita ingin masuk surga dan karena kita sangat takut terhadap api neraka, maka itu adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Buktinya apa? Buktinya ya sahabat tadi Mu'adz ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, adakah amalan yang akan memasukkan, memudahkan kami ke surga dan menjauhkan dari neraka?" Ada, ini. Ini menunjukkan kita beramal karena ingin masuk surga. Kita sholat, kita saum dan sebagainya, kita karena ingin masuk surga dan ingin jauhkan dari neraka, maka ini adalah sesuatu yang benar. Bukankah dalam doa kita juga Rasulullah bimbing, "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari nerakamu dan kemurkaanmu. Artinya kita dibimbing berdoa di antaranya agar kita mohon kepada Allah berupa keridhoannya serta surganya. Dan doa yang paling familiar di lisan umat Islam tentu adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sesungguhnya wa qina artinya kebahagiaan yang dimaksud di akhirat tiada lain tiada bukan adalah tentu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kita beramal apapun motivasinya karena kita ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga adalah sesuatu yang benar. Lalu yang ketiga, Bapak sekalian, kenapa bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Mereka para
sahabat ya bertanya tentang sesuatu yang bisa diamalkan, bisa dilakukan. Jadi bukan dalam artian ingin masuk surga dengan jalan pintas gitu, tetapi bisa dilakukan dengan amal. Ketika Rasulullah menantang untuk masuk surga, laksanakanlah umpamanya sholat, bertauhid kepada Allah, saum dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Islam